Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi bagi setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berikan setiap kami hati seorang murid yang mau terus diajar dan diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Tanggung Jawab Imamat. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ratapan pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala, dan menyalakan api di Sion yang memakan dasar-dasarnya. Tidak percaya raja-raja di bumi, pun seluruh penduduk dunia, bahwa lawan dan seteru dapat masuk ke dalam gapura-gapura Yerusalem. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Pada pandangan dan di dalam rencana Tuhan, setiap persekutuan dua atau lebih orang, maka akan ada seorang imam yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bahkan ketika dua anak manusia mengikat perjanjian dalam sebuah pernikahan kudus, maka suami akan berfungsi sebagai imam di hadapan Tuhan dan dituntut untuk bertanggung jawab. Efesus pasal 5 ayat yang ke-23 dengan jelas berkata, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Orang tua telah ditempatkan Tuhan di dalam sebuah rumah tangga untuk bertanggung jawab atas seisi rumah tangga tersebut. Dan mereka harus membawa dan mempertanggungjawabkannya semua itu di hadapan Tuhan. Namun bagi para imam, para hamba-hamba Tuhan, kita semua bertanggung jawab untuk menyuarakan kebenaran. Bahkan, Tuhan menuntut agar para imam benar-benar menjaga kehidupannya benar di hadapan Tuhan, agar bangsanya tidak ikut berdosa. Imamat pasal 4 ayat yang ketiga, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Dosa imam telah membawa bangsanya juga jatuh ke dalam dosa. Itulah yang juga ditangisi dalam kitab Ratapan. Ratapan pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala, dan menyalakan api di Sion yang memakan dasar-dasarnya. Tidak percaya raja-raja di bumi, pun seluruh penduduk dunia, bahwa lawan dan seteru dapat masuk ke dalam gapura-gapura Yerusalem. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Dari perenungan kita pagi ini, marilah kita belajar untuk hidup dengan penuh rasa hormat akan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Apabila tanggung jawab kita sebagai imam, entah itu di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga, atau di dalam gereja dan masyarakat, maka haruslah kita pikul dengan penuh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Agar mereka yang ada dalam naungan kita tidak ikut berdosa karena saya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengajar dan mengingatkan setiap kami bahwa tugas kami sebagai imam yang sudah Tuhan percayakan di bagian kami masing-masing, kami tahu itu tidak mudah. Tapi biarlah Engkau yang terus memampukan
dan mengajar setiap kami, sehingga kami melakukannya dengan penuh rasa hormat dan takut akan Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.